Om Surya Saputra. Halo. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lagi sibuk apa sekarang Om? Masih serial Ikatan Cinta yang di stasiun TV itu. Nah, iya. Boleh ngomong Salah sih, satu boleh. stasiun Oke. TV. Ya, dari Senin sampai Sabtu di sana terus. Oh berarti minggunya libur. Minggunya libur karena kita semua sepakat minta libur sama RCTI karena biar ada waktu sama keluarga. Betul. Jadi Kasian. weekend sama keluarga ya Om ya. Sama anak-anak juga. Takut, saya tuh takut kalau kelamaan gitu, udah hampir 1 tahun kan. Kalau nggak pulang-pulang nanti anak gitu, "Mah, ada tamu." Kasihan gitu. Aduh, jujur aku nih ngefans loh sama Om Surya. Kenapa? Eh, Kenapa fans sama saya? Gimana Gak ada ya? bagusnya loh saya. Bukan gak ada bagusnya. Kalau karakter Om jadi seorang ayah dalam salah satu film, itu kayak dapat banget gitu. Alhamdulillah. Dan aku suka banget melihatnya kayak, oh kalau dia yang jadi bapak saya mau nonton nih. Gitu. Alhamdulillah. Karena bagus dalam mengayomi gitu-gitu. Om, Dulu P4-nya jago saya soalnya. Apa? Pengayomannya bagus. Masih nggak tahu P4 ya. Anak milenial nggak tahu. milenial. PPKN sekarang nih, PPKN. aduh. Om, film pertama yang pernah Om peranin tuh apa Om? Masih inget nggak? Oke, pertama itu waktu umur berapa ya? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Itu jadi Roy Martin kecil. Oh, oke. Scene-nya cuma lari, nangis. Terus scene keduanya adalah digandeng, kita ngikut aja kemana-mana. Jadi itu film pertama dan saya belajar tentang wow ini ya film ya. Itu tahun 80 nggak salah. Oh, tahun 80-an 80 ya. kalau Tapi kalau aku nggak salah, Om itu karir pertamanya itu di boy band atau? Yes, pertama nyanyi dulu. Oh, Pertama nyanyi nyanyi dulu. dulu. Oke. Jadi waktu itu tahun 94 di kampus Pancasila ketemu Teguh Rian. Ketemu Teguh Rian. Sebelumnya pernah ketemu Rian itu di Cikajang. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol, diajaklah ke rumah Ibu Emilia Contessa. Gue mau ngajakin lo ke rumah Tante Emil. Kenapa emang gue salah apa gitu? Sini aja gitu, lu bisa nyanyi nggak? Aduh, kalau nyanyi gue nggak tahu bagus apa enggak ya. Tapi gue punya band. Tapi kita maininnya alternatif, Porno for Pirate, Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitulah. Iya. Terus ya udah cobain. Nah, pada saat nyanyi pertama kali, Tante Emil kaget, kok lagunya begini ya gitu. Coba nyanyi lagu Boyz II Men deh, ya. Akhirnya nyanyi Boyz II Men. Boyz II Men. Ya udah. Terus sama Ale datang. Dulu gua sangat mengidolakan Ale dengan Ali Topan zaman dulu kan, Ali Topan anak jalanan gitu. Wah, ini dia nih orangnya Le. Gua mengidolakan lu gitu. Wah, thank you gitu. Udah akhirnya dari situ kita bentuk bertiga Cool Colors tahun 94. Cool Colors tahun 94. Itu di usia berapa Om? Berapa ya? 19 kayaknya deh. Oh masih muda banget. 19 kalau nggak salah. Iya. Oh, oke. Jadi awal Om masuk ke entertain itu nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Dari situ baru merambat ke dunia acting. Ya, tahun 94 juga kita udah ngeluarin album tuh. Alhamdulillah 94 Cool Colors tetaplah judulnya. Show di mana-mana gitu. Tapi ada satu waktu di mana nggak bisa show karena Teguh Riannya syuting, Alenya syuting. Saya di rumah gigit jari. Nggak ada duitnya, aduh gimana, ayo dong, gue nggak ada duit nih gitu. Gue mesti syuting, ya lu enak syuting, lu syuting juga, gue nggak ada duit gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu Pak Parwes, Star Vision, ngundang. Sur datang ke Star Vision yuk. Ya. Gitu. Datang ke sana ngobrol, mau nggak syuting? Jujur saya belum pernah, jadi saya nggak tahu. Boleh nggak kasih saya kesempatan untuk belajar 1-2 episode aja? Oh, okay. Bener nih, ya. Pertama kali sama Bung Chris Hello Harry, direkturnya, sama Devi Permatasari. Waktu itu 2 episode. Adegan pertama itu 4,5 halaman saya sendiri ngobrol. 4,5 halaman? 4,5 halaman itu gila. Ketakutan, waduh gila. Panjang banget. Karena marah-marah ceritanya. Oh, itu okay. scene pertama waktu itu. Episode pertama, scene marah-marah. Ketemu lawan mainnya adalah almarhum Asrul Zulmi sama Uli Arta, almarhum juga. Wow. Datang pertama kali Uli Arta, tahu Uli Arta nggak? Pasti nggak pasti kenal, nanti searching. Datang dia pakai jas segini, ada codet di sini karena dia bekas operasi jantung.
Mana yang jadi anaknya Asu Zulmi? Yang itu mbak. Datang, saya lagi baca gitu. Kamu nanti mainnya jangan bego ya. Saya nggak suka main sama orang bego. Kalau kamu bego, mendingan saya yang pulang. Ya? Langsung to the point ya, Om ya? Iya, Mbak. Itu pertama kali tuh, sinetron. Okay. Tapi, alhamdulillah one take. Oke. One take langsung oke, Om? Karena waktu itu, saya nggak sengaja, saya mencapai barang-barang, lagi marah-marah. Sur, one take oke, karena semua barangnya nggak ada continuity lagi. Dan lu udah bagus, gitu. Jadi, Uli Arta, saya marah-marahin, udah nggak, sampai saya pepet dia ke tembok. Mukanya segini. Saya ditarik gitu sama almarhum Asu Zulmi, tempeleng, pak. Wah, tapi adegannya jadi bagus banget. Bagus banget. Senang saya. Dan di situ itu, saya kayak menemukan, keasikan dalam dunia seni peran. Kayaknya enak banget ya menjadi orang lain, terus menjadi karakter-karakter yang kita impi-impikan gitu. Iya. Seorangnya nggak gampang marah. Tapi pas adegannya itu kayaknya keluar semua. Nah, itu ada kenikmatan sendiri. Oh iya, ada kenikmatannya tersendiri, betul. Terus dari situ? Dari situ ya, alhamdulillah dari sinetron 1, 2, 3, sampai belajar terus sampai sekarang. Jadi, basicnya sampai sekarang pun masih belajar kok. Masih belajar, karena masih banyak ngerasa, gue bego nih, masih harusnya kesini, ngeliatnya kesini, lampu di sini nih gitu. Jadi, don't ever stop learning. Karena pasti banyak hal baru yang kita sebenarnya nggak tahu. Intinya jangan ngerasa puas akan sesuatu ya, Om. Kalau kamu puas, kamu berhenti belajar, you're stuck and you're done. Yes. Gitu. Akan di situ-situ aja. Situ aja. By the way nih Om, aku mau ngobrol. Kan Om sudah sampai di titik sekarang, titik kesuksesan. Mungkin orang-orang memandangnya seperti itu, mungkin. Tapi sebelum Om mencapai di titik sekarang ini, pasti ada dong kayak masa-masa sulit Om yang sudah melewati. Ya, banyak. Banyak sih. Kalau aku pernah dengar nih, Om pernah jualan beras. Yes. Terus? Itu ada satu masa di mana I give everything up. Money, tabungan rumah. Itu pada saat perpisahan. Aku dulu pernah kawin nikah. Oh iya. Aku nikah dan aku pisah. Di situ aku lepas semuanya. Uang itu terakhir di kantong cuma ada 8 million. That's it. Semua aku lepas. Aku ambil episode terakhir ya, gitu. Dan terserah gitu. Akhirnya aku balik ke rumah orang tua, aku merenung, what should I do? Waktu itu belum ada syuting, Nah di situ, I feel like I've lost everything, even goal in life. Apa tujuannya apa ya gitu? Akhirnya paling gampang adalah sembako. Aku jualan sembako. Aku cari tahu penjual beras di mana yang paling murah tapi bagus. Aku ketemu sampai akhirnya negosiasi, boleh nggak aku ambil dulu, kita bikin perjanjian, aku coba jualin ke restoran dan juga ke hotel. Karena belum ada karyawan, jadi aku nganterinnya itu pakai mobil sendiri dan aku akan sendiri kemana-mana gitu. Itu tahun 2004. 2003-2004 lah. Ya di situ, jadi luar biasa sih ya, sampai waktu itu uang tuh habis tinggal 350.000. Nggak ada lagi, diem gitu. Ini gimana ya, I'm done gitu loh, nggak ada lagi. Cuman aku I give it all to God, maksudnya semua punya Allah ya, semua punya Tuhan gitu. I don't have anything kecuali dosa dan pahala. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau pas ternyata dari situ masih juga, dia udah bagus nih dari bulan pertama, cuman untungnya 400.000. Bulan pertama itu bukan untung, sudah rugi. Udah, terus bulan kedua karena udah ada kontrak, mereka kasih DP. Untungnya itu 2.800.000. Meningkat lah ya Om. Meningkat. Yang paling amazed adalah bulan ke-8 itu 11 juta profitnya. Oh wow. 11 juta. Itu dari jualan. Dari jualan. And then? Setelah itu setahun kemudian aku udah tawaran film untuk Rena sama mau di Ayunda.
aku harus ke Cipanas syutingnya 1,5 bulan. Pulang dari situ ternyata ada karyawan yang nakal dan akhirnya semua habis, hilang. Dan ya aku bilang ya udahlah, ini pelajaran bahwa if you do business you have to stick in that kerjaan itu gitu, nggak bisa ini. Karena we cannot trust anyone sebetulnya, susah, sulit banget. That's true. Mendapatkan orang yang pintar itu banyak, yang jujur itu sulit. Itu sulit, ya. Betul. Jadi akhirnya aku bilang, oke, I'm done with, aku kasih pesangon semuanya, kasih bonus. Sorry ya, aku selesaiin dulu, mendingan aku syuting dulu deh. Gitu. Dari situ ternyata aku fokus di film aja, sinetron udah. Dari situ alhamdulillah ada lagi ini 2, 3 terus gitu sampai detik ini. Nah, sama seperti rumah. Aku dulu gini, aku mikir I will have a house, aku akan punya rumah lagi itu mungkin 10 tahun kemudian. Tapi enggak, Tuhan kasihnya 1 tahun. Wah. Itu luar Tuhan biasa. berkehendak lain ya. Jadi tiba-tiba waktu itu Antv lagi kerjasama sama Star Movies, tiba-tiba bikin arisan serial. Arisan serial. Waktu itu pakai format film, pakai 16S, bukan pakai digital kayak sekarang, pakai 16S. Dan mereka budgetnya budget luar. Pemain pun budget luar. Jadi, hah? Nggak ditawar? Enggak, suruh gue nyesel. Kenapa nggak kasih harga tinggi? Dia ngejebretin aja harga segini. Waktu itu my manager adik. Yes. Segini. Oke. Oh. What? Jadi kenapa nggak kasih lebih gitu? Jadi itu buat gue itu memang buat saya per episodenya itu nggak masuk akal sih, tapi ternyata mereka terima gitu. Terima dan akhirnya dari situlah aku bisa DP rumah, nyicil rumah lagi. Wow. Itu berapa episode arisan serial? Cuman 23. Oh, oke. 23. Tapi itu buat di Antv waktu itu. Buat Antv waktu itu. Tapi itu gila sih. Gila sih. Karena kaget nggak nego budget ya Om ya, langsung disetujuin jadi, ya. Karena ya buat orang luar negeri budget segitu kecil. Yeah. Karena mereka ya Star Wars itu kan mikirnya ya budgetnya dia pemain dia segini. Ternyata kita mungkin cuma setengahnya atau sepertiganya. Iya, jadi kayak mereka langsung oke, go. Gitu. That's not a big problem. Dari situ ya aku mikir bahwa ya ternyata Allah itu luar biasa. Apa yang di otak kita itu nggak mungkin, buat Tuhan tuh gampang banget. Yeah. Saya underestimate yang nggak mungkin nih. Punya rumah mungkin bisa 10 tahun lagi lah. Ternyata cuma 1 tahun dikasih rumah. Itu dia. Rumah Tuhan itu punya kehendak lain ya. Jadi jangan khawatir. Cuma kita perlu sabar aja dan selalu berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha. Jalan satu nggak bisa, cari jalan 2. Betul. Jalan 2 nggak bisa, cari jalan 3. Jadi tetap jalan yang lurus tapi tetap semangat lah. Dan intinya harus tetap percaya. Yes. Betul. Kayak gini paling gampang gini. Burung aja tiap hari makan. Masa kita makhluk yang disayang Tuhan nggak dikasih makan, nggak dikasih rezeki? Sesimpel itu aja. Iya. Every single day burung itu di udara pasti makan tiap hari. Masa kita enggak? Dan kita diberi kecerdasan, diberi tubuh yang kuat untuk berusaha, bekerja. Yes. Rezeki itu dari pagi ketemu pagi sebetulnya. Iya, betul. Cuman ya tergantung kita nyarinya gimana. Dari pagi ketemu pagi tuh rezeki ada sebetulnya. Iya. Kalau quotes-nya tuh ada if money not sleep, we can't rest. Iya. Itu Money Hunter. Ya gampang, apalagi nih, yang paling gampang lagi nih. Contoh, market kalau kita ngomong stock shares segala macam. Market itu kalau mau kita mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu menunjukkan bahwa uang itu terus ada. Iya. Gitu. Jadi kalau yang main market pasti tahu deh. Main stock segala macam, saham. Om, waktu ada di masa sulit itu, mungkin pernahkah terjerumus ke dalam satu dunia yang gelap? Mungkin jadi stres. Stres ya, aku jadi marah-marah, nggak percaya sama orang. Temperamen ya Om? Yes, karena waktu itu semua orang sibuk. Jadi kayaknya nggak ada yang nemenin gue nih gitu. Gue lagi stres gila, gue nggak ada duit, nggak ada nemenin gue. Bener sih, gitu. Orang tuh kalau nggak punya duit pasti stres dan bawanya mau marah-marah terus. Padahal mereka lagi sibuk, tapi kita salahin terus gitu. Iya. Lu kenapa pas gue nggak ada? Lah kan gue sibuk gitu. Nggak boleh lo temenin gue, pasti gitu tuh. Tapi itu saya alamin juga. It's a funny moment lah menurut aku. Nyalain diri sendiri, nyalain orang, sampai akhirnya sampai ke satu titik dimana it has to be like this, dan ini adalah pembelajaran. Selama kita belajar, kita ikhlas, kita tetap bergerak, nggak stuck ya, karena dunia tetap bergerak kan, waktu tetap jalan.
Kita ngambil kesimpulan, saya ngambil kesimpulan begini, selama kita jalan pakai bawa beban, bawa tas isinya batu, marah-marah, apa sih yang berat? Kita nengok ke kanan, nggak ketemu. Caranya apa? Diam dulu, buka tasnya, lihat isinya, oh masalahnya ini batu. Keluarin batunya. Satu-satu, pelan-pelan, oh ini selesai, oh ini selesaiin, then you can walk again. Gitu. Jadi, stop looking ke belakang, berhenti aja dulu. Bisa jadi problemnya itu ada di diri kita atau sesuatu yang kita bawa. Itu sih. Gitu. Aku tuh cukup salut loh, karena perjuangan Om itu ternyata mungkin nggak banyak orang yang tahu di luar sana. Setiap manusia memang pasti punya perjuangannya masing-masing. Betul. Cuman di sini mungkin kita berpikiran kayak, oh Om Surya gitu, seorang Surya Saputra pernah ngalamin di masa jualan beras. Waktu kecil pernah makan nasi sama garam karena nggak ada makanan. Tapi pernah sih, aku juga pernah. Iya. Tapi karena penasaran kan, bukan karena nggak ada makanan kan. Karena penasaran, nasi sama garam gitu. Itu gara-gara kepincut salah satu sinetron sih Om. Hah? Terus kayak penasaran, kok dia makan nasi pakai garam, terus kenapa dia nangis? Mungkin masih kecil mikir kan. Terus aku coba makan. Enggak kok, gue makan ini nggak nangis sih. Karena ada sebelahnya ada ayam goreng, ada tahu. Coba kalau cuma itu doang nangis, bener nangis. Sedih ya Om ya. Tapi waktu Om jualan beras itu, posisinya masih dengan istri yang lain? Oh enggak. Udah enggak. Itu di tahun berapa? Itu setelah film Arisan, jadi 2004 lah, 2004, 2005, struggling di situlah. Tuh ngerasain di mana I have to let someone go because I love that person. Oh my God. Itu gak enak banget. Ada satu lagu yang dari Sting, If You Love Someone, Set Them Free. Yes. Nah itu aku alamin sih. Jadi lucunya pada saat ada masalah nih, masalah gede ini, udah ketahuan, udah marah, dia lagi tidur. Cara saya waktu itu adalah saya ambil kertas. Saya tulis 10 things that I hate about you. Dia tidur nih. Saya tulis 1, 2, 3, marah terus. Saya coret, set. 10 things that I love about you. Liatin dia, senyum. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Belum sampai ke 10, 5 saya udah berhenti. Saya lipat yang ini 10, coret, sobek, saya lempar, saya liatin ini, liatin dia. Lihat masa-masa indahnya gitu waktu itu, kenal pertama kali, terus jalan. Terus sampai tiba di titik itu, besoknya saya tanya, I still love you, I think I'm in love again with you. Gitu. Do you still wanna be with me? No. Are you happy if I let you go? Yes. Oke. Ya udah, aku urusin ya. Gitu. Perceraian ini. Jadi itu momen dimana aku harus melepasin seseorang yang aku sayang pada saat aku jatuh cinta lagi. Jadi itu rasanya kayak enak banget. nyampe ke waktu itu bukan pengadilan, waktu itu kantor urusan agama. Aku perlu waktu 1 jam. Jadi nyetir itu sambil bawa buku nikah. Saya berhenti 1 jam, aku ngeliatin. Cuma segini umurnya ya. Diam dulu. Itu berapa lama Om? Apa? Pernikahannya? 4 tahun. Jadi setelah 1 jam dengerin musik apa gitu, diem. And by the way, saya bukan tipe orang yang gampang nangis. Nggak bisa. Ini cuma gara-gara si karakter Pak Surya aja nih jadi cengeng saya. Jadi ya benar, buat orang-orang yang kenal saya tuh pasti bilang, kok bisa lo nangis begitu Sur gitu. Gue juga bingung. Gitu terus. Totalitas namanya gengs. Kayaknya perlu psikiater abis saya nih. Jadi pas di mobil itu pasang musik, liatin foto berkali-kali, foto buku nikahnya. Sejam kemudian saya ketemu sama Bu Umi Salamah yang waktu itu di KUA. Jadi saya minta surat ini ya, pengajuan cerai. Wah, dia nangis bilang nggak apa-apa Bu, udah suratannya cuma segini gitu. Dan akhirnya prosesnya mulailah gitu. Ya gitu deh. Itu nggak enak banget ya. Letting someone that you love go gitu, in order to make them happy. Yes. Itu nggak enak banget. Tapi itulah meskipun gak enak, tapi itu yang namanya cinta sejati nggak sih? Iya, karena gini, kalau dengan saya egois gitu, bilang no, you have to be with me because I love you. That's
selfish. Yeah, that's selfish. That's selfish. That's Bilang, right. if you're happy with someone else, then me, ya udah. If I cannot make you happy, ya udah. Karena itu adalah janji saya sama almarhum bapaknya waktu itu, John George Kelly. Bilang, Daddy, I don't have much. I don't have a fancy car, a big house. No, I just have a really big heart with your daughter. I will protect her, love her. I will take care of her as long as she wants me to take care of her. Okay. Aku bilang begitu. Jadi aku bilang selama dia masih mau aku sayang, aku cintai, I will do that. If she doesn't want, I have to let her go. Gitu. Jadi gitulah. Jadi makin besar loh rasa ngefans aku sama Om Surya ini. Janganlah, saya belum orang biasa. Tapi kalau boleh tahu Om, kenapa problemnya itu kenapa? Aduh, jangan. Oh jangan, oke. Okay. Kalau saya buka problemnya akan jadi, wah itu, jangan. Mendingan saya keep aja. Oke. Okay. Dia pun pasti akan meng-keep. Saya nggak akan buka lah. Gitu. Jadi intinya adalah ketika kamu mencintai seseorang, ya cintailah dia untuk kebahagiaannya. Bukan karena untuk kebahagiaan kamu. Jujur aku salut loh, karena nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Setengah gila sih waktu itu rasanya. Bener, setengah gila sih. Kalau pacaran mungkin fine ya. Kalau menikah is a whole different story. Yes. It's a whole different story di mana kamu tiap hari ketemu sama dia, tidur sama dia gitu. Ngendus-ngendus gitu rambutnya tiap hari, terus kerja untuk dia gitu. Jadi pada saat kerja ini buat apa ya? Buat apa ya? Statue, action figure, bus. Ada rumah saya dulu tuh, aduh, kayak gini nih. Action figure ya. Oke. Itu action figure pertama yang Om punya apa tuh kira-kira? Masih ingat nggak Om? Oke, action figure pertama yang saya punya adalah Superman. Superman. Yes, Superman waktu itu tahun 84 hasil nabung tuh. Hasil nabung tuh. Tapi itu original kan Om? Original. Itu tuh ada yang langsung dibahas lagi. Kenapa dibahas? Gitu. Sorry, lanjut. Tapi nggak apa-apa kalau nanti ada teman-teman yang beli yang KW ya. It's okay guys, it's okay. Karena kan kita menyesuaikan dengan budget. Yes, jangan memaksakan diri sendiri. Jangan memaksakan kita harus beli yang 15 juta, 10 juta. Padahal budgetnya cuma 10.000. Jangan sampai kalian bisa beli action figure yang mahal tapi besoknya nggak bisa makan. Jangan guys. Itu dia. Tapi dia katanya sih tadi dikasih. Pengakuan. Pengakuannya dikasih. Iya. Tapi nggak apa, gue juga beli di di lokasi sekarang Street Fighter gitu si Ken sama Ryu. Ternyata itu bukan asli. Karena pas gue buka, brengsek. Harganya asli sob. Harganya asli, barangnya enggak. Mas katanya original mas. Gilet. Oh my god. Kurang ajar bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah. Apa ya udah, gue pajang habis ini gue kasih anak-anak. Ini main. Gitu. Ada main aja nggak apa-apa. Rusakin nggak apa-apa sayang. Gitu. Jadi itu 84 lah, tahun 84 saya beli pertama kali Superman. Dari situ ngumpulin lah JLR, Justice League of America. Jadi ada Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman segala macam. Sempet ibu suka aneh waktu itu, kenapa kok kalau kamar mandi bawa action figure, tapi yang dibawa kan hanya Superman sama Wonder Woman, ada apa ya? Ini ada apa nih? Ada apa nih? Saya juga mau bertanyakan loh, kenapa Om? Soalnya ini kayaknya sakit anak gue nih gitu. Gitulah. Pokoknya dibawa ke situ, akhirnya ada yang lain-lain teman-temannya lah gitu. Nah setelah Justice League itu, saya ngumpulin lagi ini Master of the Universe, He-Man, Mattel kalau nggak salah gitu. Itu lengkap sama castle-castlenya, tigernya segala macam. Dan sekarang itu dulu saya beli kalau nggak salah cuma 12.500. 12.500. Yes. Sekarang kalau dengan lengkap dengan boxnya, satu per piece itu 1,5. Oh wow. Yes. Itu termasuk investasi dong? Yes, investasi investasi inilah. Unpredictable sebetulnya. Kalau action figure tuh unpredictable. Udah itu lengkap, saya ke kampus waktu itu sempat ngekos di Lenteng Agung. 2 minggu, cuma 2 minggu. Pulang itu nggak ada semua. Pada kemana nih gitu? Mama kasih sama saudara-saudara kamu. Ambil kakinya. Pas ambil kakinya udah nggak ada, udah dibuka dari boxnya, jadi
dan udah ambil. Gitu. Jadi karena nggak tahu value-nya, nggak taw ininya lah. Gitu. Tapi sampai sekarang masih suka? Sekarang masih suka. Tapi istri udah tahu ya Om ya? Udah. Awalnya dulu Dewi yang agak kaget-kaget kan. Apa kok kamu suka ngobrol yang horor-horor? Are you okay? Gitu. Ya, I'm okay. Gitu. I think you need a shrink deh ya gitu. Karena horor-horor gitu. Dulu kan sempat tertarik sama ada satu figur namanya Spawn. Satu komik namanya Spawn. Itu bagus banget ceritanya. Kenapa Om? Dia itu militer serdadu. Akhirnya dihianatin, akhirnya mati. Karena dia serdadu terbaik yang dipunyain sama bumi, direkrutlah sama neraka. Oh oke. Kalau kamu jadi serdadu saya ya, nggak mau. Kalau kamu jadi serdadu saya kasih kamu kembali ke bumi ketemu sama istri kamu. Oke. Oh, ternyata 3 menit di sana, 3 tahun di bumi. Pas balik dia udah kawin lagi sama sahabatnya. Udah punya anak gitu, jadi dia ngerasa dihianatin. Wah, gue baru pergi 3 jam. No, you've been gone for 3 years gitu. For 3 years. No, it's 3 hours gitu. Jadi marah lah gitu. Nah, pertempuran heaven and hell itu terjadi sama dia tuh. Akhirnya dia sebagai anti-hero membelok ke surga lah gitu. Tapi dengan kostum neraka. Keren. Cool, that's cool. Yang untungnya adalah sekarang ketika Om Surya masih suka mengoleksi action figure itu, istri Om Surya sudah mengerti ya Om? Udah ngerti. Karena tadinya kan nggak ngerti karena budget. Iya. Yang, ini berapa? 3 juta. Oh no, dia gitu. Ini berapa? Segini. Oh no, gitu. Kan uangnya habis buat ini. Katanya, oke, daripada dia ngomel mulu, what can I do? Gua cemplungin. Kamu sukanya apa? Aku suka musik. Sukanya siapa? Elvis. Aku beliin figur Elvis. Ih keren gitu. Udah. Akhirnya dia diem. Okay. Jadi sama-sama sekarang ngumpulin figur ya gitu. Buat teman-teman ya? Jadi daripada diomelin sama pacarnya, cemplungin pacarnya. Ya. Batu. Nah, ini juga. Ini batu nih. Ini batu. Saya nggak pakai sekarang. Itu juga gitu. Ya, kamu ngapain tiap hari gosok mulu. Udah daripada mau ngomel-ngomel bikinin satu. Bagus kan? Bagus. Ya udah aman. Terus kalau dibilang nggak bagus gimana tuh? Nggak bagus beliin lagi, cari yang lain. Yang dia suka. Gitu. Mungkin kalau cewek lebih sukanya diamond. Diamond aja, jangan. Berat. Seharga rumah itu jangan. Sekali boleh lah. Sekali boleh lah. Sering ya. Om, peran terberat kan Om ini cukup banyak memerankan film dan juga sinetron ya kan. Tapi peran terberat yang menurut Om itu apa? Di film apa? Bisa gue bilang adalah arisan. Itu di situ saya berperan menjadi seorang gay. Oke. Tapi bukan gay yang heboh gitu, nggak gitu. Tapi laki-lakinya laki-laki. Okay. I have to be a person yang kelihatannya maco banget. Manly. Tapi pada saat menatap, you're very gay man, gitu ya harus gitu. Jadi, wah ini gimana caranya ya? Gue nggak pernah ketemu orang begini. Oke, waktu itu saya bertiga, saya Joko sama Krisna ada teman. Kita ke satu bar lah. Bar itu terkenal buat gay. Saya kesana, saya di pojokan, ngeliatin kanan kiri cari. Sampai akhirnya dapet lah satu orang ngeliatin mulu. Nah, Kris, ini ngeliatin gue mulu, gue hajar juga nih orang nih. Lu lagi belajar? Oh iya, gue. Oke, gue liatin, akhirnya gue senyum orang ini. Gitu. Ternyata orang itu senyum lagi, minta minuman 2, jalan ke arah gue. Kris, saatnya kita pulang gitu. Akhirnya pulang. Tapi karakter Nino untuk film arisan itu, aku ambil dari dia. Okay. Cara dia mandang pertama kali yang bikin gue pengen mukul, itu gue ambil. Wow, gila. Gila deh. Nah, sorry, correct me if I'm wrong. Yes. Itu di situ peran Om itu sebagai produser bukan sih? Ya, produser film. Tapi setiap film yang gue bikin pasti ada itunya. Ada unsur itunya lah. Okay. Itulah. Nah, jadi situ. Nah, yang beratnya itu bukan hanya menjadi peran itu, tapi scene yang gue harus mencium Tora secara sayang. Itu berat banget. Oh, Tuhan. Tuhan. Itu jadi I love Nadya Hutagalung. She's amazing kan. Orangnya baik, cantik, segala macam. Nah, aku ngebayangin dia tuh. Nadya Hutagalung. Jadi udah pas di muka gini, Nadya Hutagalung.
Nadia Hutagalung, deket Nadia Hutagalung, kampret, monyet aja gitu. Jadi akhirnya udah nyium kambing deh. Itu kalau boleh tahu tag-nya berapa kali? Satu kali. Tapi tag-nya 1 kali. Jadi ada 4 angle satu-satu, jadi 4 kali lah. Aduh, ya 4 kali. Rasanya gimana? Iya, sama seperti mencium kambing tadi. Tapi itu pengalaman luar biasa sih. Itu mencari orang sosok seperti yang dibutuhkan itu, terus jalannya, berdirinya, even psikologinya. Jadi waktu itu Nia Dinata Tete kasih 3 buku, suruh read this. Oke. Lebih ke psikologisnya. Dan itu aku bawa terus sih. Jadi pada saat film itu, the whole movie aku bawa terus. Jalannya, berdirinya, even nengok pun ada ciri khas yang harus keluar. Gitu. Itu aku lupa deh. Peran perempuan ini suka sama si Om Tora Sudiro atau suka sama Om Surya? Oh, suka sama Om Surya ya. Cut Mini itu sahabatan sama Tora dari SMA. Okay. Terus tiba-tiba dia diselingkuhin sama suaminya. I remember si Miko. Akhirnya kesel gitu kan. Terus yang mengcomfort, yang menenangkan saya. Iya. Ternyata saya sukanya sama Tora. Karena sebenarnya psikologinya Om itu lebih ke ya sama perempuan sama sahabat, bukan karena suka ya di situ ya. Okay. Ya gitu. Itu agak epic sih adegannya waktu dipergokin lagi ciuman ya guys. Iya. Sebentar dia lagi happy birthday, blek. Dan itu scene-nya, maksudnya shot-nya keren. Ambil dari sini di antara kaki, ini jatuh, dia lari, saya ngejar. Si Tora ngejar, saya ngejar juga gitu. Tora gitu. Sakti namanya, Sakti gitu. Sakti, iya. Ya, itu. Jadi itu. Itu punya satu film yang saya rasa film itu pertama kali saya baca gila nih film bagus ceritanya. Saya harus main di sini. That was epic, and you will never forget about that face. Iya. Aduh. Gawat sih itu. Gawat tuh. Scene itu gawat. Pokoknya scene itu yang nggak ada scene hari itu semua pemain datang. Cuma mau nonton adegan itu doang tuh, kurang ajar. Si Rahel juga gitu. Gue sengaja datang mau lihat lu gitu. Tapi after the movie kita semua jadi family sih. Horas, Rahel, semuanya. Yeah. Bagus. Yes. Om itu sudah mendapatkan penghargaan Citra, betul? Alhamdulillah. Buat film Arisan itu. Oh, buat film Arisan itu. Oh, mungkin karena adegan ciuman itu. Enggak, jangan. Bukan karena itu. Bukan. Pemeran aktor pendukung terbaik. Yes. Wow. Yes. Alhamdulillah. Tapi selain itu, scene terberat lagi yang lainnya mungkin Om? Yang berat. Nangis kah kan Om bilang? Iya, kalau nangis sih gara-gara sinetron ini sih aku jadi gampang nangis sekarang. Karena terutama di sinetron Ikatan Cinta ini ya, problematikanya Pak Surya namanya sama Pak Surya juga itu gila-gilaan. Dia diawali dengan dia kawin siri sama Sofia. Akhirnya hamil, Sofia ini ketabrak, dia masih punya istri Sarah. Anaknya dirawat lah sama Sarah. Akhirnya kita punya anak juga, nggak lama dari itu. Terus dengan didikan yang dan perlakuan yang berbeda, Sarah ini men-treat Andin lebih kejam gitu ya. Maksudnya, kok nggak suka karena lu bukan my blood gitu ya. Dan lu hasil perselingkuhan suami gua gitu. Terus habis itu Elsa didikan yang disayang, akhirnya terlalu manja. Jadi begitu, terus dituduhlah Andin ngebunuh, masuk penjara, terus selama 3 tahun. Nyata ini yang ngebunuh, jadi stres banget. Sekarang Elsa di penjara, dan akhirnya sekarang Elsa gila. Oh Tuhan. Jadi sekarang gitu. Karakternya si Elsa jadi gila sekarang? Jadi gila sekarang. Jadi dia udah nggak bisa cope dengan semua masalah yang dia terima. Akhirnya jadi gila. Nah, dan Glenka itu maininnya bagus banget. Iya, bagus banget. He's amazing. Dia punya keseriusan, dia punya komitmen, dia punya dedikasi yang besar banget buat acting. Jadi I love that girl, maksudnya I love that kid. Jadi gara-gara peran Pak Surya inilah aku jadi sekarang gampang mewek. Sebenarnya nggak gampang sih, tetap butuh environment yang mendukung lah. Jadi kadang-kadang kayak gini, kemarin tuh
sebelum scene adegan rumah sakit jiwa, saya perlu waktu sebentar ya gitu. Saya ngeliatin Glenka, saya nge-build di otak tuh masa-masa dia kecil. Waktu kecil main-main sama aku, terus tidur bareng-bareng, mau temenin papa gitu. Terus sakit pertama, itu saya create di otak. Baru pada saat saya taruh di rumah sakit jiwa itu, wah gawat sih. Jadi kayak orang gila beneran. Jadi yang waduh sedihnya seorang bapak harus naruh anaknya di rumah sakit jiwa. Anak yang dia sayang, dia rawat, dicintain, diberikan kasih sayang, perhatian, makanan yang terbaik yang bisa dikasih. Harus masuk rumah sakit jiwa cuma gara-gara laki-laki yang nggak menghargai dia. Itu sakitnya luar biasa sih. Itu untuk seorang bapak ya. Wow, itu rasanya nggak asik. Gitu. Kalau bisa kebiri, gua kebiri itu orang. Gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa Om, itu jadi pelajaran untuk laki-laki di luar sana. Oh iya. Jangan sakitin perempuan ya. Oke, next. Gitu. Jadi pokoknya rasanya nggak asik. Jadi dari karakter itu jadi karena memang perlu sedalam itu untuk bisa nangis. Dan karena terlalu mendalami karakter, jadi lumayan gampang untuk nangis kan Om? Nggak gampang, memang tetap sulit, tetap tapi butuh waktu. Tetap amazingly nangisnya tuh bisa lebih mudah. Lebih mudah, makanya teman-teman yang kenal saya tuh, lu gila bisa nangis lu. Dulu lu pisah aja nggak nangis. Lu macam-macam lah, banyak kejadian dalam hidup saya tuh yang ups and down, yang biasa aja lu nggak nangis nggak apa gitu. Tapi orang yang susah nangis itu bahaya loh Om. Nah, kalau aku nggak salah ya, maksudnya kalau aku salah maaf. Kan cancer juga. Iya. Nah, cancer juga. Cancer itu biasanya mendem. Yes. Maaf, ada wireless. Cancer itu biasanya mendem. Kita biasa, udahlah, nggak usah terlalu. Ganjil apa genap? Tanggalnya. Tanggal berapa? 11 berarti ganjil ya. Oh ya. Lebih kayak sebenarnya gini, kita nyaman, tapi kita akan keep it to ourselves. Yes. Biasa gitu. Jadi kita orangnya juga, we can forgive, but we cannot forget. Yes. That's gitu. Jadi, Om juga ganjil kan? Ganjil, tanggal 5. Tanggal 5 ya? Jadi 5 Juli. 11 Juli tahun berapa? 2000. Oh sama. Jarang banget gue ya. Jadi ya pokoknya cancer itu memang gitu. Jadi enggak eksplosif tapi implosif karena meledak di dalam. Yes. Gitu. Jadi sekalinya keluar itu gak enak, jeleknya luar biasa. Jelek banget. Karena bisa kayak gitu. Kalau kayak gini sih gitu. Jadi kita orangnya romantis, hopelessly romantis gitu ya. Terlalu gampang kadang-kadang untuk falling in love, terlalu gampang. That's right. Cuman ya itu dia kelemahan kita adalah kalau kita disakitin, we can forgive, but we cannot forget. Makanya itu akan terus terungkit. Iya. Meskipun nggak diungkit kita udah gitu kan. Nggak diungkit tapi gitu. Terus cancer itu juga gampang memaafkan. Iya. Gampang memaafkan. Aku tuh sering yang bete sama seseorang kan, sampai ngomong, malas ntar kalau ketemu dia mau didiemin aja. Tapi pas ketemu, ngobrol gitu. Aku ini beda. Iya. Udah kayak, yaudahlah, biarin aja lah, gitu aja. Karena kalau mau itu, karena kita gak mau memaafkan, kita senyum aja Bogar. Maaf ya. Cer gitu. Cuman ya tadi itu. Kalau mau ganjil beda, genap beda. Iya, aku baru tahu itu sih. Bedanya gimana tuh? Kalau kita yang ganjil itu biasanya kita implosif. Kalau genap biasanya lebih eksplosif, lebih dibanding yang ganjil. Masih bisa gitu. Sebenarnya ada bagusnya sih kalau eksplosif ya. Jadi kita nggak ada yang kita simpan sendiri. Sorry kalau boleh tahu istri Om zodiaknya? Aries, cocok Om. Cocok juga, cocok. Dewi Aries. Oh, oke. Gitu, my first Aries ya. Cynthia juga Aries. Gitu. Nggak tahu kenapa. Berapa kali juga ketemu sebelum Cynthia, Aries lagi. Ya ada apa dengan Aries? Gitu. Nggak disengaja tapi ya ketemu lagi sampai akhirnya ketemu jodohnya nih Aries juga. Udah berapa tahun nikah? Kita udah 12 tahun. Dikaruniai 3 anak. 2. Oh, 2 kembar. Ya, setelah perjuangan 8 tahun, kita nggak punya. Aku nemenin Cynthia hampir tiap bulan. Nah, kita udah nyediain test pack sebanyak ini.
ya setiap bulan tuh udah telat gitu ya, oke tungguin di depan kamar mandi dia keluar, it's okay, sini, it's okay, besok lagi ada gitu. Jadi 8 tahun tuh begitu terus kita berharap punya keturunan, kita minta sama Allah, kita merayu Allah buatnya, ya Allah kasih dong gitu, kita janji we will be better parents gitu loh, yang dari yang ada di otak kita pasti kita akan coba lebih lagi deh gitu. Kasih perhatian ke kita dong. Nah, setelah perjuangan 8 tahun itu dengan program IVF bayi tabung, alhamdulillah sekali langsung jadi. Alhamdulillah. Ini satu hal yang cukup menyenangkan untuk dibahas. Om itu ngerasain sama istri nggak punya anak 8 tahun ya. Tapi kalau misalnya awal menikah sama istri Om, terus istri Om bilang, aku nggak mau punya anak, is that okay for you or not? Okay. Why? I love kids so much. Maksudnya saya senang anak kecil dari zaman dulu, senang banget. Nah, jadi aku pengen lihat aku kecil atau Cynthia kecil. Waktu kalau belum ada Cynthia, maksudnya pasanganku yang kecil gitu. Dan I will love my children all the way lah. I will try to be the best dad for them. Karena saya ditinggal meninggal almarhum waktu umur 3 tahun. So salah satu doa aku sama Allah adalah mohon ya Allah kasih kesempatan untuk bisa anak-anakku punya waktu lebih lama sama aku. Karena dulu itu aku suka ngiri pada saat di sekolahnya mereka diambil rapotnya sama bapaknya. Bukan berarti orang tua perempuan gak penting ya, maksudnya ibu gak penting. She's everything lah, tapi ada rasa ngiri itu gitu. Betul. Karena ada hal-hal yang nggak bisa diomongin anak laki-laki sama ibunya. Kayak macam-macam lah, I won't say it here. Nah itu perlu sentuhan laki-laki. Gitu. I wanna be there for Bima terutama. Dan untuk Tatiana, I wanna be the best male figure lah, maksudnya patokan lah. Laki-laki harusnya begini. Ada ini, bisa ngejagain kamu, treat you right, kayak gitu. Nggak take you for granted, gitu. Terus buat Bima juga tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan. Gitu. Ya jadi role model lah. Gitu. Dulu aku sempat happy banget pada saat waktu kelas 4 apa 5 SD dijemput sama almarhum Om Dono Warkop. Okay. Jadi waktu itu ibu sempat main film Pokoknya Beres. Akhirnya ibu jadi deket sama keluarganya Om Dono. Waktu lagi main ke rumah sama istrinya, tiba-tiba gini, Surya mana Surya gitu, masih sekolah. Ini mau jemput sini dulu ya Don gitu. Udah gue jemput, yang bener. Dijemput loh ke Terakanita waktu itu. Mau ketemu Surya Saputra di kelas berapa ya? Oh 5D, kelas 5 masalah. Datang satu sekolah tuh heboh. Iya. Wah, itu. Karena pada saat itu terkenal banget ya. Iya, dan Om Dono he's a legend lah. Yes. Nah, itu nggak akan aku lupa. Ternyata aku bisa mengembalikan rasa itu ke seseorang. Jadi ada aku pernah main sama satu pemain cilik lah, perempuan. Nah, dia waktu itu bilang sama ibunya, "Mah, tolong dong bilang om aku supaya jemput aku di sekolah." Gitu. Terus aku bilang sama ibunya, "Lihat nih, biar aku." Waktu itu aku lagi syuting di Garut, aku mau jemput dia. Yang benar Mas Surya, aduh aku ngerepotin. No, besok aku libur, aku jemput dia ke sekolah. Jadi aku, Della Dartian sama Nadia Arina, waktu itu kita jemput ke sekolahnya dia. Oke. Jadi I return the favor yang dulu pernah dikasih Om Dono ke aku. Jadi aku ke sekolahnya dia, terus dia kaget, dia nangis kan, mukanya merah begitu. Surya gitu. Hai sayang, ngapain di sini? Mau jemput kamu. Dia ajak tur ke sekolahnya. Ini tempat kelas aku, ini aku ketemu guru-gurunya segala macam. Jadi I return the favor yang dulu pernah aku rasain waktu aku dijemput Om Dono. And I give this beautiful girl the same feeling. Gitu. That's sweet. Itu sih Cancer Mama. Itu Cancer. Sweet banget ya.
Gitu. Namanya kalau sekarang dia lagi di Instagram, lagi syuting sinetron gitu. Hai nak, kamu di mana? Om Surya, aku kangen. Aku juga sayang gitu. Gitu lah. Om, aku mau tanya satu hal yang mungkin kita balik lagi ke masa lalu. Waktu zaman-zaman Om di Cool Colors, pencapaian apa yang Om udah dapat dari Cool Colors? Apa ya? Saya ngerasa sih saya bukan penyanyi sebetulnya. Saya cuma penyanyi pensi. Tapi boleh dong sekarang nyanyi dikit, boleh nggak? Nanti takutnya ntar audionya nggak gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak bukan penyanyi lah gitu. Saya penyanyi kamar mandi atau penyanyi pensi gitu. Bawain lagu-lagunya lagu-lagu keras semua gitu. Dimana tiba-tiba harus tataplah maaf gitu. Dia ketawa nih Adam. Gitu. Terus pokoknya ngerasa happy banget waktu di Cool Colors itu pada saat apresiasi dari orang-orang, terutama waktu itu adalah kaum hawa, perempuan waktu itu. Karena itu sebuah boy band loh guys. Iya, boy band waktu itu. Tahun 90-an ya Om? Boy band waktu itu nggak terlalu banyak. Yes. Nah, cuma ada Cowboy waktu itu. Cowboy, Trolly Bells, udah. Setelah Cool Colors baru ada lagi Amartya 8, baru MA, terus apa lagi ya? Ada Dot waktu itu, ada satu. Oh ini. Cowboy, satu angkatan mungkin si Ali. Iya, Ali. Iya. Di Pancasila. Jujur aku nggak tahu sih, aku taunya Cowboy Junior. Cowboy Junior. Apa? Dot tahu kan, Dot? Tahu, itu tahu banget. Itu legend loh. Legend. Itu legend loh. Waktu itu eranya God Bless. Banget tuh. Ya pokoknya pada masa itu pernah waktu saya JR di lapangan Imam Bonjol, nggak usah di Padang, nggak usah Padang. Itu satu lapangan kosong saya waktu JR, ini lapangan gede banget. Wah ada orang yang nonton nggak ya gitu. Ternyata pas lagi manggung itu full sampai pohon dinaik-naiki perempuan maksudnya. Gitu. Oh my God. Oh Tuhan, itu rasanya happy banget sih pasti. Aduh, happy banget. Waktu itu bareng-bareng sama B290s, which is sekarang adalah Ada Band. Nah, ada ISO, teman-teman lah, EL segala macam. Waktu namanya B290s, jadi Ada Band. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Ada lagi waktu itu kita lagi show di Ambon. Lagi show di Ambon, kita biasa kalau show itu buka baju lagu terakhir, buka baju terus kasih air, wah gitu-gitu. Okay. Itu itulah. Kalau sekarang kan apa sih lu gitu kan. Zaman dulu tuh keren banget. Jadi karena 90s. Lagi cool gitu kan. Ya, pernah ada satu masa di mana lagi kita ada satu cewek di ujung itu paling kencang teriaknya. You're the best. Gitu. Ternyata lampu sebelah kiri meledak. Hah? Kenapa nih? Ada hubungan. Dia nginjek sambungan kabel. Oh my God. Jadi karena kita lempar air, dia kena air, injek sambungan kabel. Jadi kabelnya tuh keluar gini, kesetrum. Oh my God. Bukan karena histeris, tapi karena kesetrum. Dia jatuh gitu. Oh, angkat. Mati lampu. Jadi lampu mati dulu, dia diangkat, dibawa ke belakang. Udah, bilang, Pace, kita ketemu dulu sama tadi Nona Manis ya, gitu. Iya. Si Ale dengan rambut gondrong gitu. Ade, gitu kan. Suaranya ngebas gitu kan. Ade, bangun. Ke Ale, saling. Sudah. Kabur. Oh my God. Takutnya ntar tambah parah toh. Kita dikasih ikut yang jadi Ambon. Kita jadi masalah. Udah. Gitu. Akhirnya kita kasih souvenir buat ini itu macam-macam. Pernah juga waktu itu show pertama itu di Banjarmasin. Oh ya, gimana tuh? Itu tahun 94 itu show pertama, kita belum ada album. Kita show bareng Cowboy. Kenapa gue jadi Ambon ya ngomong gara-gara Ambon. Show pertama di Banjarmasin. Samarin apa judulnya? Dua itulah, gue lupa. Kita show, habis itu kita sok-sokan pakai kilt. Kilt itu adalah mini Scotland. Rock Scotland. Oh iya. Nah, terus baju kalau Ale itu pakai lengan segini, Tekurian pakai panjang, gue pakai singlet. Nah, di bawah Scotland itu kilt itu, Ale pakai bicycle pants. Tekurian pakai celana pendek. Okay. Saya nggak pakai apa-apa. Really? Karena lupa.
Jadi pakai tangan dalam doang. Aduh ya Allah, terus lompat-lompat. Jadi yang dibawa-bawa, dan itu iseng-iseng gue berdiri nih speaker gue tuh, wah ya. Jadi yang dibawa, oh my god, is that a lizard? Gitu. Ini apa? Ya gitu deh, itu pengalaman malu banget. Aduh, kenapa gue nggak pakai? Kenapa? Dan itu heboh banget. Show pertama dan heboh, karena yang mengapresiasi bukan perempuan, laki-lakinya. Kita bawain lagu karena waktu itu masih awal. Aku bilang aku mau bawa Red Hot Chili Peppers ke show pertama ini ya. Susah. Udah gue nyanyi gitu. Jadi masih ada si alternatif vibe yang aku masukin ke Cool Colors lah. Lagunya giveaway gampang sih sebenarnya. Gitu. Tapi itulah. Berasa kayak mainan. Memorinya banyak ya, Om ya. Ya gitulah. Abis bahas Cool Colors, kita bahas ke masa sekarang. Pencapaian apa yang sudah Om Surya capai di kesuksesan Om yang sekarang ini? Nggak ada sih sebetulnya. Honestly, I don't ngerasa belum. Ya ada beberapa piala, maksudnya ini itu segala macam. Tapi I think that I can do more. I want to give more. Gitu loh. Belum dapat sebuah tantangan yang memang berat banget, yang ini perlu nih, karena emang berat banget mencapai ini. Nah jadi kalau sekarang sih lebih ke anak-anak. Pencapaian yang paling aku rasa wah luar biasa adalah akhirnya Allah akhirnya memberikan kepercayaan sama saya dan Cynthia untuk punya anak. Jadi this is the moment that I have to show, I have to prove that I can be apa yang aku janjiin. Gitu, paling itu dong sih. Emang orang kalau udah punya anak pasti pemikirannya langsung berbeda. Anaknya udah. Statue bus hilang. Sekarang anak, terserah mau ada yang ini murah enggak buat anak. Gitu. Ada cemilan enak banget. Dari Karage Ochi. Apa itu? Ini dia. Tapi ini ayam-ayaman ini boleh? Ya, aman. Okay. Om, by the way, di usia Om yang sekarang ini ada larangan makan nggak sih? Atau mungkin kayak, kan yang aku tahu Om Surya ini anti rokok ya? I don't like. Anti rokok banget, dan itu orang yang sehat banget. Moga sehat, jadi belum tentu orangnya anti rokok. Si ada mau gitu loh. Belum tentu orang yang anti rokok itu sehat, jadi tetap harus memperhatikan apa yang kita masukin dalam badan, pola hidup, gitu, tidur, terus olahraga. Jadi itu harus benar-benar kita perhatiin. Apalagi saya yang masih 24 tahun ini kan. Aku sih denger aja Om Adam ketawa. Udah jadi, itu doang. Di usia yang sekarang ini memang harus selalu hati-hati lah maksudnya. Nggak jaga-jaga banget lah. Tetap I want to enjoy life dengan makan apa yang saya mau. Gitu ya. I still eat coklat, es krim, kambing, jeroan masih makan. Tapi porsinya aku kurang-kurangi. Jadi nggak yang kalau dulu tuh satu minggu bisa setiap hari makan durian. Gitu. Jadi sekarang enggak lah. Gitu. Terus jaga-jaga karena not for me, it's for children lah. Aku mikir buat anak-anak harus lebih sehat, buat anak-anak harus lebih kuat buat mereka. Jadi ya ke situ sih mikirnya kalau udah berkeluarga. Aku pernah loh nemu perempuan yang dia punya anak 3 ya Om. Dia punya anak 3. Anak pertama dan anak keduanya ini cemburu banget sama adik yang paling bontotnya dia. Kenapa? Sampai mereka tuh komplain loh sama mamahnya. Mah kenapa sih mama tuh sayang banget sama si adik, tapi kok justru nunjukin sikap yang berbeda sama kita. Adik mau main game sampai jam berapapun dikasih, tapi kita enggak. Kayak gitu-gitu terus kayak mamahnya ini memang kelihatan banget justru lebih lembut sama anak bontotnya daripada kedua anaknya ini. Sampai mamahnya tuh bilang kayak, mama nggak tahu umur mama sampai kapan. Kalau kalian sama mama udah cukup lama. Cuman kalau adik kan masih kecil. Dan masih belum tahu bisa sama mama sampai umur berapa. Kayak gitu. Dan akhirnya dari situ mamanya tuh berusaha untuk menjaga pola makannya, terus menjaga pola hidup sehatnya. Dia yang tadinya mungkin cuman ibu rumah tangga yang
kerjanya cuma ngurus rumah, ngurus dapur. Sekarang tuh jadi rajin olahraga, update-annya di story kayak lagi sepedahan, dan itu dilakuin demi anak-anaknya. Ya, betul. Demi kesehatan. Itu betul. Jadi saya mulai ikut lagi Merpati Putih, silat itu setelah kena GERD. Jadi pas kena GERD itu saya nggak bisa napas kan, sampai wah benar-benar suffocate. Sampai saya ke kebun, wah nih jangan-jangan gua kena si virus kurang ajar ini nih. Sampai wah gila-gila, sampai nelfon si Mas Edi, untuk nanya ini eksternal apa internal sakitnya. Ternyata internal sur, lu asam lambung parah tuh gitu. Pernapasan deh gitu. Lu nggak pernah pernapasan lagi sih selama berapa tahun nih gitu. Iya. Pernapasan, alhamdulillah dari pernapasan itu I feel much better. Keadaan badan juga alkali atau basah, jadi I feel lebih enak lah, lebih enak banget. Jadi kita selama ini hanya menggunakan paru-paru untuk menyambung hidup, nyambung napas betul. Tapi ternyata paru-paru itu bukan hanya itu. Kalau kita ngambil full, kita keluarin full, habis itu kita tahan, badan kita tuh ngasih atau memproduksi namanya glutathione sulfahidril. Itu antioksidan super yang nggak ada obat manapun yang bisa produce. Hanya badan kita dari Tuhan. Oh. Jadi actually we can heal ourselves. Yes. Jadi banyak hal deh gitu. Mata minus mau dikurangin, caranya gitu. Tahan napas gini-gini, fokusin ke mata. Fokusin napas tadi. Jadi banyak yang saya dapat lah dari pernapasan Merpati Putih ini. Oke, wow. Oke, ini sebelum kita closing, ada pesan dan kesan yang mau Om sampaikan kah ke penonton dan teman-teman? Apa ya? Paling bingung kalau suruh kesan-kesan gini, bingung. Kalau aku pribadi yang sampai sekarang masih kepikiran banget tuh yang tadi soal true love. Oke. Kalau kamu mencintai seseorang, ya mungkin tidak dengan kamu kebahagiaannya, ya udah let her go. Let her or him go. For their happiness. If you love someone, set them free. Yes. Itu seperti lagunya Sting. If you love someone, beda Set lagu. them free. Jadi kalau kita mencintai seseorang dan orang itu kita paksa untuk sama kita meskipun orang itu nggak bahagia, itu bukan cinta. Yes. That's selfish and being possessive. Ya, jadi if you love someone, set them free. Gitu. Okay. Thank you so much udah Sama-sama. Mau ngobrol banyak sama aku. Maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja maupun enggak. Nggak ada. And jujur sampai detik ini rasaku ngefans sama Om Surya makin tinggi. Oke? Thank you so much Om udah mau ngobrol banyak. Sama-sama. Sebuah kebanggaan buat aku bisa ngobrol banyak sama Om Surya. Because I never expect that before. Okay guys, thank you so much for watching. Stay happy, stay healthy. Sarangnya. Sarangnya. Ah.